jual bensin dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Ditanya kenapa kau tulis bensin murni, dia bilang kan namanya istriku Murni. Ikut pret. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut kisah oleh Nabi. Dan pada saat itu semua orang gelisah sambil menunggu diadili. Allah menyediakan ruangan untuk ruang tunggu. Samalah kalau kita di bandara, ibu bapak yang tidak pernah ke bandara, di bandara itu Pak, Bu, ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini umum, semua orang boleh masuk di situ yang mau terbang, yang tukang judi, yang penipu, yang cakep, yang jelek, ada semua di situ. Tapi Allah sediakan ruang khusus, ruang istimewa, namanya ruang VVIP. Di dalamnya hanya orang-orang pilihan. Begitu juga nanti di padang mahsyar, dia menunggu di sini lapangan semua Islam, semua umat non Muslim, semua ada di situ, gabung-gabung. Tapi Allah sediakan ruangan. Pegawai negeri, kembalikan barang-barang yang pernah Bapak ambil. Bapak-bapak dan kau mengambil tanah-tanahnya orang itu melalui pagarmu, kembalikan. Nah, ingat, jangankan mengambil tanah, pohon saja yang tangkainya menyeberang ke pagarnya tetangga, itu hak miliknya tetangga. Misal, ibu tanam mangga nih, ibu tanam mangga, lalu tangkainya mangganya ibu nyebrang ke pagar tetangga, makanya nyebrang haknya tetangga, halal dia ambil. Mahasiswa saya langsung ngomong, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang ke tangga? Bolehkah diambil itu, Ustaz? Oh, lain lagi kasusnya itu. Lalu kata Nabi, ada lagi yang nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka sifatnya seperti ular. Apa sifat ular? Suka menjilat-jilat. Nah, ini siapa? Mereka banyaknya di kantor bupati. Di mana? Mereka yang suka cari-cari muka. Siapa? Amat. Kampungan. Ini biasa, ini pegawai-pegawai ini biar salah, siapa buat ini, siapa ini yang mental ABS asal Bapak senang. Pak Bupati, ketahuilah, orang-orang yang berada di sekeliling Bapak belum tentu niatnya baik. Pak Wali Kota, percayalah, tidak semua orang yang berada di samping Bapak baik. Mereka baiknya hanya palsu, yang mereka harapkan apa? Dapat penunjukan langsung proyek. Dan biasanya yang banyak dekati bupati itu kontraktor. Maka Pak Bupati, agar Bapak terhindar dari orang-orang yang suka cari muka, setiap Bapak jabat tangan baca perlindungan kepada Allah atas godaan setan. Bagaimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang tertutup. Coba Bapak amalkan itu. Biasakan yang menyelilingi bupati itu kan kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Ibu? Pernah? Nah, jadi nanti penghuni sorga dan penghuni neraka berdiskusi. Kata penghuni neraka, "Woi, Mas Bro, bagaimana kabarmu di sorga?" "Masya Allah, alhamdulillah, enak betul di sini di sorga. 1 laki-laki, 7 bidadari, 7 bidadari, Bu, 7, Pak. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti ibu-ibu di rumah 7 kali kentut 1 hari. Ini bidadari 7 perawan terus.
apakah bapak-bapak yang tidak berani poligami? Tenang Pak, nanti di akhirat bapak disiapkan 7 bidadari. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, Ustaz, betulkah nanti itu satu laki-laki 7 bidadari? Betul. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya. Iya Bu, kalau dia masuk surga 7 bidadari. Lalu dia bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa? Ah, boleh lah. Doanya mau apa Ibu? Ya Allah, tak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya dunia sampai di akhirat. Sana sini kau dulu Ibu. Kau ini kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Lalu kata penghuni neraka, penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Masya Allah, nyaman betul di sini. Tidak ada enaknya di neraka. Hancur kita. Dan penghuni neraka berkata, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh, sinilah kau. Bagaimana caranya? Ah, gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari surga dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Begitu sampai di tengah, ini jembatan dari neraka, dia lihat, kenapa jembatan dari surga belum mulai? Tengok-tengok, teriaklah dia, "Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian." Apa kata dia di surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung proyek. Bukan kontraktor di Kepahian, bukan. Di sana, di India. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pernah mengambil barang-barang orang, mukanya seperti tikus. Yang suka cari-cari muka, menjilat, mukanya seperti ular. Lalu ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi kepalanya anjing. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa pula itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu yang suka menyogok dan disogok." Masuklah di sini pegawai negeri yang nyogok. Masuk pegawai negeri yang nyogok, demi Allah sampai pensiun gaji-gajinya dia makan gaji haram. Maka jangan heran ketika jadi pegawai nyogok 400 juta, nyogok 500 juta, sampai kau pensiun kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Mana bisa? Gaji 3 juta, 4 juta 1 bulan, mana bisa kembali? Mana ada? Nah, saya juga heran kalau orang terlalu menggebu-gebu bersemangat jadi pegawai, nyogok untuk pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Coba, mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba cari itu teman kita yang pegawai, semua sudah masuk itu SK-nya di bank. Itu pegawai negeri katanya itu kan tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari lauk. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit, sarini. Tanggal 21 sampai 30 turun sekali apa? Saridon. Obat sakit kepala. Habis uang belum lunas cicilan. Gali lubang, tutup lubang. Saya ditanya, "Ustaz, kau juga pegawai?" "Iya, gaji saya 9 koma." Artinya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo. Maka ibu bapak jangan nyogok. Bu, anak disekolahkan tinggi-tinggi, mau jadi pegawai, jangan nyogok. Anggota DPR mau terpilih, jangan nyogok. Pak Bupati mau terpilih, jangan nyogok. Jangan nyogok. Saya, orang bilang, "Ustaz, tidak bisa jadi pegawai kalau tidak nyogok." Siapa bilang? Saya jadi pegawai negeri, adik saya, kakak saya, semua jadi pegawai, tidak ada yang nyogok. Siapa yang kita sogok? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya, Ustaz? Yuk bangun, bapak ibu bangun.
tawatul sholat hajat namanya. Minta kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan. Kecil kekuatan bupati. Cuma ketika anak kita mendaftar, langsung kita tanya, mana rumahnya kepala dinas? Siapa yang dekat sama bupati ya? Ibu bupati. Hei, percaya, biar Pak Bupati senang sama kalian. Kalau Allah tidak kabulkan doa, tidak jadi. Biar Pak Bupati senang sama Bapak Ibu, kalau istrinya bupati tidak senang, tidak jalan. Iya. Maka daripada ibu nyogok, lebih minta pertolongan kepada Allah. Minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sekolahkan anak saya ya Allah. Saya sudah jualkan sawah warisan dari ibu saya ya Allah. Harta kekayaan saya habis untuk sekolahkan anak saya ya Allah. Mudah-mudahan anak bisa jadi pejabat. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pegawai. Engkau larang saya menyogok. Engkau larang saya cari muka. Engkau larang saya meminta kepada kecuali Engkau kepadamu ya Allah. Saya datang kepadamu malam ini. Minta ya Allah, kabulkan doaku. Tiap malam ibu 40 malam berturut-turut ibu menetes air matanya. Masa Allah tidak kabulkan doanya? Saya sudah berdoa Ustaz. Betul ibu berdoa, tapi kadang-kala ibu berdoa di Facebook, berdoa di WhatsApp. Siapa yang ngajar berdoa di status? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah mudahkan rezekinya. Beleng-beleng. Saya sudah berdoa Ustaz. Tengah malam selesai sholat saya berdoa. Betul ibu berdoa, tapi apa yang ibu baca ibu tidak tahu maknanya. Akhirnya ibu, malaikat bingung. Lain di mulut, lain di hati. Ini malaikat apa? Ibu ini lain di bibir, lain di hati. Bu, saya mau tahu. Saya mau aja ibu. Mau ibu, supaya cepat kaya. Saya ajarkan doa. Pendek sekali. Mau cepat kaya bu? Mau? Mau? Saya ajarkan doanya. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana wakina azaban nar. Bisa ibu? Nah ini namanya lain di mulut, lain di hati. Ibu mau cepat kaya tapi doa makan yang ibu baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Ibu pakai bahasa Arab, belum tentu cocok ucapannya, belum tentu ibu tahu maknanya. Maka lebih baik ibu curhat memakai bahasa ibu. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan ya Allah. Selesai. Bu, mau pegawai anaknya, jangan nyogok. Lebih baik bangun sholat tengah malam 40 malam berturut-turut. Saya sudah berdoa Ustaz, tapi apa yang saya minta tidak dikabulkan. Percaya berarti bukan pegawai negeri yang baik buat ibu. Dulu saya tamat SMA, mau jadi tentara, akabri, penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia sudah 1 bulan di Polda Sulbar, reserse pakai baret merah. Saya lulus malah jadi ustad pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua. Tamat itu saya berdoa lagi, mudah-mudahan jadi dokter. 3 tahun berturut-turut saya ikut UMPTN. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan saya ikut bimbingan tes. Tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Saya berdoa, begitu tes tidak lulus. Tahun depan ikut tes tidak lulus lagi. Tahun depannya lagi 3 kali ikut tes tidak lulus. Saya protes, ya Allah, kenapa kau tidak jadikan saya dokter? Ternyata saya tahu jawabannya karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan dekat dari kampung Unhas tempat saya kuliah. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah? Alhamdulillah saya jadi dokter. Bukan dokter fisik,
tapi dokter psikis yang membuat orang yang curhat-curhat saya bisa obati dengan terapi-terapi agama. Temanku yang jadi dokter waktu itu lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu mau lebaran, saya telepon, "Pak dokter, kau pulang lebaran?" "Tidak Ustadz." Rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh ndak lebaran sama orang tuamu. Masa begitu? Mau apa Ustadz? Tiket mahal, kita tidak bisa pulang. Puluhan juta untuk sampai pulang PP Ustadz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustadz. Tidak pernah pusing soal tiket. Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Urusannya apa? Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Berapa banyaknya Ustaz? Tergantung yang beli. Kalau dia baik-baik, banyak-banyak lagi. Kalau dia pelit, sedikit lagi. Tidak ada masalah. Itu enaknya. Iya kan? Ayo. Maka ibu berdoa, kalau tidak dikabulkan jangan sangka buruk. Berarti bukan itu. Para saudara-saudaraku yang pegawai negeri sipil, dan kau nyogok untuk naik pangkat, dan kau cari-cari muka naik pangkat. Hargai dirimu. Allah telah melahirkan kalian menjadi manusia yang mulia. Saya kadang kala heran lihat pejabat di depan bupati, bupatinya masih muda, bupatinya masih junior, senior, dia ngomong sama bupatinya kayak tidak punya harga diri. Iya pak, ada anaknya, ada istrinya. Rasanya itu anak kita merasa, ih kasihannya bapak saya kok begini, hilang harga dirinya. Iya pak, dongo. Nah, tidak usah cari muka. Allah sudah kasih kalian muka. You berdoa kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak mustahil di sisi Allah. Lalu Nabi lagi melihat, ada lagi dilihat. Siapa yang Nabi lihat? Ada manusia yang dia berenang. Dia berenang dekat siapa yang direnang ibu? Lautan api neraka. Orang kan berenang itu air, ini api neraka. Dia nyebrang ke sisi, dilempar lagi api neraka oleh malaikat. Pergi kau, jangan ke sini. Dia nyebrang ke tepinya lagi, sambitin lagi. Nabi bertanya, Jibril, kasihan betul dia. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang senang makan barang riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Ini biasa pedagang. Ada pedagang di sini? Hati-hati yang pedagang. Jual bensin dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya istriku murni. Pret. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut kisah oleh Nabi. Dan pada saat itu semua